Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast PWI Berimbang dan Independen. Wow. Emang enak ya jadi DPR ya? Ya dikatakan ini kan sebenarnya untuk menjadi seorang anggota DPR ini ya dikatakan susah-susah mudah. Ya. Tinggal lagi bagaimana strategis kita untuk memenangkan pemilu menjadi suara yang terbaik untuk kita sendiri. Tadi kita ngomongkan pembangunan yang tadi saya cut sebentar. Ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ini. Kemudian sekarang incumbent, tetapi di dapil sama, tetapi kecamatannya sudah berbeda. Berbeda betul. Bagaimana memenuhi tuntutan masyarakat konstituen kita agar di 2024 mereka ingat kita. Maksud saya ini balik-balik ke fungsi DPR. Ada fungsi legislasi, ada pengawasan dan penganggaran. Nah, ini yang penting, penganggaran ini. Bagaimana bisa mengakomodir konstituen kita? Karena berbeda ini. Apakah sudah dirancangankan APBD kita Indo bulan depan di ketok insya Allah ya, di Oktober ya sesuai jadwal. Apakah di situ sudah masuk aspirasi kawan-kawan konstituen terserap di situ? Boleh dibocorkan kan? Jadi begini kan, karena kan ada perubahan pemekaran dapil sehingga jadi 7 dapil. Iya betul. 2019 itu ada 4 dapil, 2024, 2029 yang akan datang itu menjadi 7 dapil. Iya. Nah, kami berprinsip mempunyai ya dikatakanlah aspirasi. Aspirasi ya. Aspirasi itu memang kita menyerapnya melalui reses tadi. Reses ya, kita serap, kita lihat bagaimana urgen atau tidak urgen, kita lihat dulu. Nah, maka dari situ memang 2024 untuk konstituen, untuk masyarakat kita sendiri di dapil kita sekarang kan pemecahan dari Palakat Tinggi, Jiraya, Sungai Guru. Artinya dua kecamatan ini kan baru. Iya, betul. Baru kita menjajaki dulu bagaimana masyarakat itu, apa keinginan masyarakat. Pengenalan itu. Ya. Nah, kita harus sosialisasi. Artinya konsolidasi terus mendekati masyarakat bagaimana yang terbaik. Tapi kalau pelakat, saya kira sudah berapa tahun saya jadi anggota DPR, itu sehingga menjadi pimpinan DPR ini memang kita fokusnya ke pelakat, rekomendasi kita ke pelakat. Oke, berarti pemirsa PWI Podcast, orang pelakat ingat fokus ke pelakat. Nah, terus dalam hal merencanakan, ini jadi kan, rencana kita kan melihat dari memang kalau untuk infrastruktur jalan memang biayanya terlalu besar. Memang besar sekali biaya infrastruktur itu. Karena kan sekarang itu kita melalui batching plan segala macam itu berproses kan, sehingga dananya sangat luar biasa. Tapi kita berusaha untuk pendekatan dengan pemerintah daerah juga dengan instansi terkait termasuk PR, Perkim kan. Tinggal melihat apakah memang ini jalan desa atau jalan lingkungan. Artinya dalam hal menyerap anggota dewan itu tetap memperhatikan visi misi eksekutif. Betul. Artinya tidak bertabrakan ya. Iya. Nah, kita tetap ada porsi, tetapi mana yang belum pemerintah, kita masuk di situ. Betul. Jadi kita berkolaborasi. Berkolaborasi sehingga kita tidak saling tabrakan. Iya, betul. Masih sesuai ya. Masih sesuai. Jadi dalam aturan kalau memang kita bisa mampu, ya kita berusaha sendiri. Ya. Tetapi kalau memang tidak mampu, kita berusaha untuk mendekati pemerintah, termasuk instansi yang terkait, PUPR, bagaimana cara solusi untuk membangun ini. Itu salah satu tip kita untuk membangun desa. Sampai ke konstituen tadi. Oke. Nah, sekarang kan kita taruhlah berapa PBD kita? 3,2? 3 sekitar. Ya, 3 triliun ke atas. Dikurang gaji tunjangan masuk gaji DPR ya. Betul. Berapa porsi yang pas menurut DPR, menurut Wakil Ketua 3 DPR untuk pokir? Nah, ini sulit aku jawab. Sulit. Atau begini, atau porsi kalau persentase susah paling tidak. Iya. Ya paling tidak bisa mengakomodir berapa kecamatan. Iya. Jadi yang jelas pada prinsipnya kan memang kita untuk mengakomodir kecamatan itu sebenarnya kan lihat dari tergantung
Kalau kemarin 2019 sampai 2003 ini itu memang kita mengodirkan dari awal, kita sudah tahu perubahan bakal ada perubahan pemekaran dapil, sehingga kita 2021, 2020, 2022 sampai 2003 ini kita kembali lagi ke daerah Babat Toman. Yang kita bangun dulu kan Babat Toman, tetapi rekomendasi tetap di Plakat. Karena suara kita paling besar di Plakat, gitu. Jadi kembali lagi masalah pembangunan yang di kecamatan itu memang kita prioritaskan untuk Plakat, sehingga Plakat itu memang kalau dengan nilai bagus segala macam itu tidak bisa kita sebutkan. Rahasia negara kan? Takutnya yang lain tersinggung. Tapi kan memang porsi pimpinan lain dengan anggota biasa. Kalau kita susah mencari angkanya, harap maklum ya, ini karena sensitif angka. Tetapi gini, dalam hal cara ya, apakah Pokir ini datangnya atau aspirasi tadi ya, setelah eksekutif mengajukan rancangan, kemudian kita sisir, atau memang berbarengan sesuai permintaan masyarakat? Jadi begini, kalau memang masalah Pokir atau aspirasi kita kan, sebenarnya Pokir dengan aspirasi itu agak beda-beda tipis. Ya kan? Tapi itu kan kewajiban anggota DPR. Betul. Konstituen. Betul. Jadi harap maklum eksekutif ya. Jadi memang kelihatan kita tergantung dari kata rapat dulu. Jadi kita kolektif kolegial, di DPR itu kan ada kolektif kolegial. Sehingga mereka berapa untuk anggota, berapa untuk ketua fraksi, berapa untuk pimpinan. Salah satu itu yang kita kembangkan. Jadi jumlahnya berapa nanti kita bahas di tim TABD. Langsung dengan TABD tim TABD kita bahas. Umpamanya ini loh Pak, dengan nilai sekian, umpamanya kan. Ya kalau memang kita sepakat seluruhnya anggota DPR yang ada rapat pada saat itu, biasanya ketua fraksi yang dipanggil, kemudian pimpinan DPR, terus tim TABD termasuk Pak Sekda. Salah satu itu yang biasanya ketua tim TABD itu kan Pak Sekda. Nah mereka nanti kita lihat apakah memang ini punya kepentingan untuk masyarakat yang sekalian itu termasuk fungsi kita dari jadi itu kan kita kan pengawasan kita, penganggaran kita, artinya kita harus punya fungsi seperti itu, sehingga mereka bisa berjalan. Ekonomi bisa berjalan, perubahan juga bisa berjalan, induk juga bisa jalan kan. Artinya kita salah satu itu yang kalau memang ini bisa memadai untuk DPR sekian umpamanya kita bangun untuk konstituen, itu bisa aman, lancar, tidak ada masalah. Itu salah satu itu. Ini yang ngomong politisnya atau pengusaha ya? Hitung-hitungannya pas bener ya. Jadi memang pengalaman hidup itu memberi ini ya. Iya betul. Mendasari langkah kita sekarang ini. Betul. Luar biasa ini. Terus umpamanya ini ya, oke sudah koordinasi sudah dengan TABD sudah. Dan mendapat dari perencanaan penganggaran akhirnya dapat di pelaksanaan. Apakah karena ini kan terutama untuk Pokir ya, itu kan ke organisasi perangkat daerah langsung kan. Nah itu sistemnya gimana? Apakah kita nitip kemudian prosesnya selesai kita tahunya sebagai anggota DPR, aku tahunya ini Pokir aku di kecamatan ini di desa ini bagus, awas kalau tidak bagus. Soal itunya terserah atau bagaimana? Jadi begini, masalah Pokir itu memang salah satu kan kita harus melalui aspirasi tadi. Jadi kita membangun itu memang betul-betul keinginan masyarakat desa masing-masing. Artinya lokus juga sudah jelas. Betul. Jadi harus mau tak mau kita harus samakan. Nah, tetapi kita lihat dulu, jadi apakah memang jalan desa atau jalan lingkungan. Dan wewenangnya ya? Iya, wewenangnya. Jadi kembali lagi ke instansi terkait. Nah, kalau andainya memang kita di jalan lingkungan, artinya PPPKIM yang kita hubungi kan. Nanti kita masukkan di situ. Di jadwal itu kan ada itu biasanya di sekretariat. Kita cuma menyerahkan yang ini harus PUPR, ini harus Perkim kan. Jadi ada bagian masing-masing di teknisi di sekretariat. OPD-nya. OPD nanti dia berhubungan dengan sekretariat. Sekretariat nanti memberikan catatan itu melalui Bapeda, berproses Bapeda akan membagikan ke OPD masing-masing. Ini
bagus sampai di sini. Tapi ada hal yang sensitif yang menurut saya tentu DPR juga sudah sering mendengar negatifnya, atau mungkin orang menganggap kalau tidak tahu cerita kayak tadi, ada yang mengira bahwa pokir adalah proyek DPR, padahal tidak kan? Betul. Nah, tidak kan? Betul. Nah, tidak. Jadi artinya kalau tadi kita menangkap bahwa asal aspirasi terserap kemudian disalurkan, direncanakan, dianggarkan, didistribusikan kepada OPD oleh TAPD, soal pengerjaannya tentu diserahkan pada ahlinya. Betul. Nah, betul. karena gini Pak, kita harus boleh dijelaskan seolah-olah kawan-kawan ada banyak beranggapan, pokir ini harus DPR, padahal kan idenya seperti halnya eksekutif, dia punya pembangunan, tapi kan pihak ketiganya terserah juga melalui mekanisme. Seperti itu juga kan? Iya betul. Kalau ditegaskan boleh di sini. Iya sebenarnya begini, Ya. memang sudah rahasia umum. Iya betul. Akal pokir itu sudah rahasia umum, tetapi kan memang kita harus, kalau ibarat buah itu kalau tidak dijuluk tidak akan jatuh lagi. Artinya itu segala sesuatu ada usaha. Kan? Betul. Jadi usaha kita itulah melalui aspirasi kita, melalui pokir. Karena pokir itu umpama jalan itu jalan tol. Ya. Lebih cepat. Artinya jadi realisasinya lebih oleh cepat. ahlinya dan lebih tepat sasarannya. Nah, jadi kalau memang kita melalui aspirasi, melalui pokir kita dan perjalanan melalui reses, tentunya memang agak prosesnya lebih cepat. Jadi kita bisa tahu ini harus dikerjakan di bulan ini atau tahun ini atau induk atau perubahan kan. Nah, tapi kalau dinas itu kan harus melalui mekanisme. Ya, betul. Memang kita juga melalui mekanisme, tetapi lebih cepat karena itu salah satu kita reses langsung ketemu. Artinya langsung yang bersangkutan. Di luar yang diajukan RAPBD oleh pemerintah, karena kita juga punya masukan yang barangkali belum terakomodir oleh pemerintah, kita masukkan. Iya betul. Artinya ketika ini proses berjalan, kita berjalan, tapi sudah sampai di sini ya. Iya, kira-kira gitu. Langsung eksekusi. Nah ini tentu masyarakat Moba, pemerhati podcast PWI, tentu harus menyimak yang seperti ini. Ada hal-hal penting tentang mekanisme pokir, aspirasi tadi, kemudian bagaimana hubungannya dengan proyek yang diajukan, kegiatan yang diajukan eksekutif, ternyata nyambung. Betul. Hanya saja prosesnya dari bawah, kita karena ini ketemunya di sini. Iya betul. Cepat selesai eksekusi.